was too late once. I won't be again. You. When I saw you, I... For us! Halo guys, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul John Carter, yang dirilis tahun 2012. Tanpa banyak spoiler di awal, santui dan nikmati sambil minum kopi. Di planet Mars, orang-orang percaya bahwa planet tersebut tidak memiliki udara dan tidak memiliki kehidupan, tetapi nama aslinya adalah Barsoom, dan planet tersebut memiliki kehidupan. Meskipun Zodanga, kota pemangsa, menghancurkan planet ini, Helium, kota yang kuat dan besar, berani berdiri teguh melawan Zodanga. Helium telah menangkis serangan jahat Zodanga dan menang selama 1000 tahun terakhir. Suatu hari, Komandan Zodanga terjebak dalam badai pasir. Ketika tiba-tiba Helium menyerang kapalnya, dan mereka akan memenangkan perang ketika cahaya biru muncul, yang tampaknya merupakan mantra magis. Semua tentara menghilang, dan beberapa pria muncul dari cahaya, saat Komandan Zodanga melihat dengan ngeri. Mereka memberinya senjata sihir cahaya biru. SAB-10, Komandan Zodanga, sekarang mencoba membunuh mereka dengan senjata, tetapi mereka dengan mudah mengalahkannya. Mereka memintanya untuk tetap tenang dan memperhatikan baik-baik apa yang mereka katakan. Mereka memberinya senjata lagi dan memberitahunya bahwa dia telah dipilih untuk memerintah seluruh Barsoom, tapi dia harus mematuhi perintah mereka. SAB-10 setuju dan tersenyum. Di bumi, seorang pria terlihat berusaha melarikan diri dari pria tak dikenal yang mengejarnya. Dia pergi ke kantor pos dan memberikan surat dengan pesan mendesak untuk dikirimkan, serta membayar di muka untuk pengiriman khusus. Kapten John Carter adalah pengirim pesan ini ke sepupunya Ned. Telegram dengan cepat dikirim ke Ned, dan dia segera pergi ke rumah John Carter. Di stasiun kereta, Thompson, asisten John datang untuk menyambut Ned. Thompson memberitahu dia bahwa John tampaknya sudah mati. Thompson menunjukkan kepadanya rumah John dan memberitahunya bahwa John bepergian kemana-mana untuk mencari sesuatu yang istimewa. Dia juga memberitahu dia bahwa John masih muda dan sehat ketika dia meninggal akibat racun. Ned memeriksa foto John dan memberitahu Thompson bahwa dia biasa mendengar cerita darinya saat kecil. Ned ingin memberi hormat kepada John, dan Thompson membawanya ke sebuah ruangan kecil tempat Kapten John Carter menunggu, yang dikunci dari dalam karena John telah berencana untuk menempatkannya di peti mati terbuka tanpa pemakaman. Ned kaget dan kesal, dan dia punya banyak pertanyaan. Thompson dengan cepat memberitahu dia bahwa John menyerahkan segalanya kepada Ned dalam surat wasiatnya. Ned menjadi semakin kesal karena dia tidak percaya dia begitu penting bagi John. Thompson memberinya buku harian pribadi John dan mengatakan kepadanya bahwa itu hanya untuk dibaca olehnya, seperti dalam surat wasiat John, dan pergi. Ned kemudian dengan cepat mulai membaca buku harian itu. Dalam buku harian itu, John menyuruhnya untuk mempercayai ceritanya sekali lagi. 13 tahun yang lalu di Arizona, John masuk ke sebuah toko, dan pemilik serta pria itu menertawakannya seolah-olah John datang untuk mengambilkan makanan untuk laba-laba. John meletakkan tas itu di atas meja dan memberitahu pria itu untuk memberinya makanan laba-laba, tetapi pria itu menolak karena dia yakin John berhutang. Segera setelah itu, John melawannya dan dengan mudah mengalahkannya. John sekarang menunjukkan kepadanya koin emas dan memberitahunya bahwa dia akan menemukan buah emas dan segera menjadi kaya. John memberinya koin emas untuk wilayahnya serta uang muka untuk makanan laba-laba. 3 tentara tiba dan menangkap John Carter. Komandan membaca catatan Kapten John Carter, yang menyatakan bahwa dia dianugerahi medali kehormatan beberapa kali atas keberaniannya dan bahwa John sangat ahli dalam berperang dan memenangkan perang. John tidak tertarik, jadi dia mencoba untuk pergi. Tetapi Kapten menangkapnya dan menempatkannya di penjara, di mana dia menyiksanya untuk berperang di sisinya untuk membunuh Apache. Tetapi John menolak karena dia telah membayar mahal untuk negaranya. Ketika John melihat cincin kawinnya, tampaknya sesuatu yang buruk telah terjadi pada keluarganya. John dipukuli dan dipenjarakan sekali lagi. Segera setelah itu, dia bangun dan berhasil mencuri kunci dari penjaga, serta kuda prajurit itu. Para prajurit sekarang mengejarnya, dan di sisi lain, pasukan penduduk desa lainnya telah tiba. John memerintahkan tentara Amerikanya untuk tidak menembak, tetapi seseorang melakukannya, dan pertarungan pun dimulai. John memiliki cukup waktu untuk melarikan diri, tetapi ketika dia melihat Kapten terluka, dia mencoba membantunya. Mereka berdua tiba di sebuah gunung tempat John melihat sebuah gua dan memutuskan untuk menyembunyikannya. Penduduk desa tiba-tiba memperhatikan mereka, tetapi ketika mereka mendekat, mereka mencoba untuk turun dan tampak menghormati gua. Saat John melihat tanda laba-laba besar di gua, ia memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam, dia melihat tanda dan emas. Dia sangat gembira ketika seseorang yang menyerupai Thern muncul entah dari mana. Thern mencoba menyerang John, tetapi dia diselamatkan oleh seorang tentara. Kemudian Thern mulai membaca sesuatu sambil memegang benda logam yang menyerupai kunci. Saat John mengulangi Barsoom, dia terbangun di luar di lokasi yang tidak diketahui. Dia mencoba untuk berjalan, tetapi tidak ada gravitasi di tanah, yang menimbulkan kecurigaan.
Dia berhasil berjalan sambil melompat tinggi dan berlari. Dia terkejut saat melihat kemampuannya. Dia meninggalkan kunci dan segera tiba di sebuah gunung, di mana dia mendengar sesuatu yang retak. John memperhatikan beberapa bayi muncul dari telur, yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan dia bertanya-tanya di mana dia mendarat. Segerombolan alien Tark mendekatinya dan menembak ke arahnya. Salah satu dari mereka mendekati dan menyuruh mereka untuk tidak menembak. Dia mencoba untuk berkomunikasi dengan John dalam bahasa lain dan memperingatkannya untuk tidak lari. Tarkas memerintahkan John untuk melompat, dan John melakukannya, sambil mencoba menggunakan senjata Tarkas. Dia disakiti oleh Tarks lainnya. Tarks sekarang membawa John bersama bayi-bayinya, dan semua bayi lemah lainnya dibunuh. Setelah tiba di kota Tark, John diberikan kepada Sola, seorang wanita Tark, untuk perawatannya, seolah-olah dia masih bayi. Sola mengunjungi anak-anak di malam hari dan memberi John air ajaib. Sola memberitahu John bahwa ini adalah suara Barsoom. John kini dapat berkomunikasi dan memahami bahasa mereka juga. John melihat seekor anjing monster dari Barsoom di malam hari, dan anjing itu tidak menyakitinya. Saat John mencoba melarikan diri dan tiba di pesta Tark, anjing itu juga mengikutinya. Tark mulai memukuli Doola, yang tampak kesal. John tidak dapat melihatnya dan melawan Tarks, membunuh satu dengan satu pukulan. Tarkas terkejut dengan kekuatannya. Tarks menghukum Sola karena membantu John, dan tidak ada tempat lain untuk hukuman sekarang. Tarkas memperingatkan Sola bahwa satu kesalahan lagi akan musnah. John melihat Sola dihukum karena kelalaiannya. Sebaliknya, Deja, putri Helium, sangat marah dengan kekuatan baru Zodanga. Dia telah menemukan senjata baru. Helium jeda. Ayahnya segera tiba, dan semua orang tampak ketakutan. SAB-10 telah membunuh tentara dan keamanan mereka. Deja menunjukkan kepada mereka senjatanya dan menyatakan keyakinannya bahwa itu akan membantu mereka dalam perjuangan mereka melawan Zodanga dan SAB-10. Semua orang senang melihat sinar biru, tetapi mesin segera dihancurkan karena gangguan rahasia. Jeda sekarang menasihati Putri Deja untuk menerima lamaran pernikahan dari SAB-10 untuk menyelamatkan Helium. Tetapi Deja tahu tentang evil SAB, dan memberitahu ayahnya bahwa dia lebih baik mati melawan SAB untuk Barsoom. Tarks melihat kapal terbang Zodanga dan Helium. Tarkas memberitahu John Charter bahwa Helium akan menang, dan mereka menikmati pertarungan tersebut. John melihat Deja tergantung dari kapal dan hampir mati. John melompat untuk menyelamatkannya. Deja terkejut dengan kemampuan John. John menyuruhnya untuk tetap tinggal dan melawan tentara Zodanga. Tetapi ketika dia melihat keterampilan Deja, dia terhibur. Sekarang, John melompat ke kapal Zodanga dan menghancurkannya. SAB terkejut dan memutuskan untuk membunuh John, tetapi Terence memerintahkan dia untuk menangkapnya dengan aman. Tark segera mulai menembak, dan John kabur, sementara SAB kabur. Deja kini telah hadir untuk dievaluasi. Tarkas mempersembahkan Deja sebagai hadiah untuk John, yang awalnya menolaknya tetapi kemudian setuju setelah Tarkas mengancam akan membunuh Deja jika ia tidak menerimanya. Deja meminta John untuk memperjuangkannya melawan Zodanga untuk menyelamatkan Barsoom, tetapi John hanya ingin pulang. Saat Deja mengetahui bahwa John berasal dari planet lain, dia langsung menggambar peta tata surya. Sekarang John tahu bahwa dia ada di Mars, dia harus kembali ke Jasom Earth menggunakan medali. Deja memberitahu John bahwa dia akan membantunya sebagai imbalan, tetapi sebagai gantinya, John akan membantu mereka di Helium. Mereka sekarang pergi ke kuil tempat mereka menemukan jawaban dari Deja dan Sola. Tark segera tiba dan menangkap mereka karena memasuki kuil. Tarkas tahu Sola, putrinya, akan dibunuh, jadi dia bermain dengan John dan menyuruh mereka melarikan diri sementara komandan jahat kedua Tal Hajus menunggu di luar. Tal Hajus segera masuk dan menyadari tentang pengkhianatan Tarkas. John, Deja, dan Sola melakukan perjalanan jauh melalui sungai menuju lokasi misterius. John meraih Deja dan melompat ke atasnya, dan segera medalinya bersinar dan pintu terbuka, memungkinkan mereka masuk. Deja sekarang mengetahui rahasia sinar ke-9, dan bahwa seluruh struktur dibangun di atasnya. Saat John dan Sola kembali, mereka diserang oleh hewan ganas bernama Warhoon, yang tampaknya dikendalikan oleh Terence. Dia memberi mereka perintah untuk membunuh John. John, Deja, dan Sola tiba dan mencoba melarikan diri, tetapi Warhoon dengan cepat membunuh mereka. John kini teringat akan istri dan putrinya, yang terbunuh akibat perbuatannya. John memberitahu Sola untuk membawa Deja ke Helium dan melawan balik Warhoon. Membunuh mereka dengan cepat dengan bantuan Woola. Deja memperhatikan bahwa John sekarang terluka dan lelah, dan dia memperhatikan bahwa John selalu berjuang sampai akhir. Deja dan Sola berlari ke arah John ketika kapal Helium tiba, dan dia lega melihatnya masih hidup. Ayah Deja mengatakan kepadanya bahwa dia harus segera menikah dengan SAB. Mereka juga membawa John ke Helium, sedangkan Sola dan Woola bersembunyi. Deja memutuskan untuk menikah dengan SAB dan mempersiapkan diri. Saat John terbangun di Helium, seorang prajurit datang dan membantunya bertemu Deja untuk terakhir kalinya. Deja memberitahu John cara menggunakan medali dan kembali ke bumi. Dia menangis dan tampaknya ingin menikah dengan John dan menyelamatkan Barsoom.
John memilih untuk tinggal dan bersembunyi, tetapi ketika dia kembali, wanita itu telah berubah menjadi Tern dan telah menangkapnya. Tern sekarang menjelaskan kepadanya bahwa tujuan Tern yang sebenarnya adalah untuk memanipulasi peradaban dari berbagai dunia dan bahwa mereka akan segera menghancurkan bumi juga. Wola muncul dan mematahkan mantra Tern, menyebabkan John bersukacita dan terbang kembali ke rumahnya. Sola bergabung dengannya, dan mereka kembali ke Tarks tetapi di penjara. Tarkas juga terlihat di penjara oleh orang yang kejam dari Talhajus. Mereka dibawa ke arena, tempat seluruh penonton bersorak. Segera setelah itu, kera putih besar muncul, dan John mencoba untuk melawan Tarkas yang terluka, yang tidak dapat melarikan diri. Tetapi Sola muncul dan membantunya. John membunuh seekor kera dengan melempar batu besar. Kera lainnya akan segera membunuh Tarkas dan Sola, tetapi John melompat tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Dia muncul dari kera sambil memotong tubuh kera. Penonton kini meneriakkan namanya. John menantang Talhaju untuk membunuh satu lompatan. Tark setuju untuk membantu Helium setelah John memerintahkan mereka. Pasukan Tark dan John dengan cepat tiba di Helium, tempat SAB dan Dejah sedang melakukan ritual terakhir. Saat John masuk, Dejah sangat gembira. John memberitahu mereka bahwa pasukan Sudanga sedang menunggu di luar dan bahwa mereka mengkhianati Helium sesaat sebelum pertarungan dimulai. John memotong tangan SAB dan menyiksanya untuk membuatnya memberitahunya tentang Terence, tetapi Terence membunuhnya sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Dejah memperhatikan Tern. Tern mencoba membunuh Dejah, tetapi John membuang medali Tern. Kemudian mencoba untuk mendapatkannya. Dia mengambil bentuk John dan menginstruksikan Tarkas untuk menyerahkan medali. Tarkas segera mengenali John yang asli dan mencoba membunuh Tern. Tetapi dia kabur. John nyaris lolos dari pedang Tarkas. John memutuskan untuk menikahi Putri Dejah dan hidup selamanya di Barsoom. Setelah malam pertama, John berjalan keluar ruangan untuk menghirup udara segar dan membuang medalion. Tetapi ketika dia kembali, prajurit itu telah berubah menjadi Tern, yang melemparkannya kembali ke bumi. John sekarang mengambil emas dari gua dan mulai mencari medali di bumi. Setelah beberapa tahun, dia tampaknya meninggal dan meminta pengaturan pemakaman yang tidak biasa karena dia menemukan medalion. Sejak meninggalkan tubuhnya tanpa perlindungan di bumi setelah kembali ke Mars berbahaya, dia bertanya kepada Ned, tetapi Tern mungkin telah menghancurkan tubuhnya. Ned menjadi gelisah dan berlari menuju makam John, di mana dia entah bagaimana berhasil membuka makam dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Tern juga muncul di bagian belakang dan terkejut saat tembakan dilepaskan. John muncul dan memberitahu Ned bahwa dia yang menyusun rencana dan bahwa dia sekarang memiliki medali. Dia memasuki makam dan menginstruksikan Ned untuk menjaganya. Dia sekarang membaca kata-kata itu untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke Barsoom. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeung Wayahkieu, Tong Hilap Subrek, Hatur Nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.